lebih dalam lagi tentang gelombang. Nah, ini tadi ya, jadi perhatikan item-itemnya. Jadi saya tahan dulu penjelasannya. Nah, jangan yang dilihat, jangan yang ini, jangan titik merah, tapi perhatikan item-item yang pindah-pindah ini loh. Nih, ada item-item pindah kan? Itu posisi bandul tadi. Posisi bandul tadi, ini ada cepat, ada lambda, ada periodenya. Jadi periodenya itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Ini kan nanti kan satu gelombang. Satu gelombang itu satu gunung, satu lembah. Ya, ini itu Pi ini mewakili 45 derajat. Jadi cukup simpel sebetulnya. Next. Kemudian bentuk lain dari gelombang membuat grafik ya. Posisi grafik posisi terhadap waktu ini amplitudo ya. Amplitudo positif, amplitudo negatif. Karena memang di diagram Cartesius itu ada apa namanya? Area positif dan area negatif. Ini ada naik, ini waktu posisinya naik, kemudian posisinya turun berdasarkan waktu tanpa ada redaman. Jadi ideal gini oh. Oke, terus gelombang. Nah, sekarang tadi tuh kita udah lama banget bicara tentang getaran. Lalu apa pengertian gelombang? Tadi di awal aku udah jelasin kalau gelombang itu sendiri adalah usikan yang merambat dengan energi atau getaran yang merambat, bawa energi. Kalau kita udah bicara tentang energi, itu sudah enak sebetulnya karena prinsip energi itu kan nggak bisa dimusnahkan ataupun diciptakan. Jadi itu selalu ada. Jadi energi itu berubah-ubah aja sih bentuknya dari yang panas, kemudian dari yang dingin, panas, kemudian jadi listrik, terus bisa jadi elektromagnetik, bisa jadi ya tadi elektromagnetik itu ada magnet, ada gelombang, ada cahaya gitu. Nah, perhatikan di sini bahwa oh iya kalian nanti belajar sendiri tentang eh ada yang namanya gelombang longitudinal sama transversal. Jadi belajar sendiri itu apa sih perbedaan keduanya. Nah, kalau ini gelombang transversal yang bentuknya seperti ini. Tadi satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Bukit ini lembah amplitudonya tertinggi ya, simpangan terjauh. Ini posisi timbangnya tengah-tengah gitu. Nah, saya mau menyimpulkan, jadi getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Sedangkan gelombang adalah getaran yang bergerak sambil membawa energi. Getaran dan gelombang sama-sama memiliki amplitudo, frekuensi, dan periode. Tetapi gelombang itu punya cepat rambat ya. Tadi ada tambahannya ada dua. Nah, sekarang bunyi. Tadi udah gelombang, kemudian sekarang kita berbicara dan belajar tentang bunyi. Secara fisik, bunyi itu punya nada sama kekuatan. Ini saya nggak mau dalam banget sih. Kemudian dari nada kita punya frekuensi. Jadi kalau orang berbicara ngomong A, B, C, D, E atau ngomong suatu kata logat itu semuanya berhubungan dengan frekuensi. Tetapi kalau misalnya dia teriak ataupun membentak itu berhubungan dengan kuatnya energi gelombang atau bunyi. Contoh, ketika kalian membentak ataupun berteriak di depan sebuah kertas, kertasnya akan bergetar lebih kuat dibandingkan kalian berbicara di depan kertas. Karena bunyi itu sendiri itu adalah energi yang merambat dalam artian udaranya itu bergetar. Ya, sekali lagi. Karena bunyi itu adalah energi, jadi energi itu dibawa oleh sumbernya dalam kasus ini contoh mulut dari pita suara bergetar kemudian menggetarkan udara di dalam mulut kemudian
keluar dari mulut itu kan bisa berbeda-beda. Bunyi yang keluar bisa berbeda-beda tergantung kita kan mengolah pita suara dan juga lidah terus mulut. Kita berbicara O dengan U dengan A itu kan berbeda. Tenaga yang kita beri di pita suara, kemudian mulut, ukuran mulut, bentuk mulut juga berubah. Itu kan yang mempengaruhi adalah pita suara. Jadi sekali lagi, sebetulnya apa yang kita lakukan ketika berbicara itu hanya sebuah usaha untuk mengubah frekuensi. Ketika orang bernyanyi, nada do itu frekuensinya sekitar 261,6. Kemudian ini setengah ya, C sharp. Kemudian D, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Jadi itu berubah frekuensinya. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si, Do. Itu frekuensinya berubah. Yang menarik ketika seperti ini. Oke, saya tahu frekuensinya sekarang untuk nada C. Ketika saya punya coding, saya ubah codingan saya, kemudian saya mengubah listrik itu sendiri, kemudian saya ubah speaker. Saya akan mengcoding supaya speaker itu bisa mengeluarkan frekuensi sekian. Artinya, ketika kamu mengubah speaker dengan frekuensi 261,6 sekitar segitu, pasti yang muncul di speaker kalau speakernya bagus ya, nggak rusak, itu nada do atau C. Kemudian kalau kalian ubah lagi menjadi 349,2, nada yang keluar dari speaker adalah sol. Begitu pula dengan la. Kalian ubah lagi lah speakernya codingannya menjadi 440 Hz. Yang terjadi adalah speaker kalian bergetar dalam 1 detik itu sebanyak 440 kali getaran. Cepet banget. Jadi frekuensinya segitu. Kemudian kuat bunyinya juga, kalian perhatikan di sana. Jadi energi gelombang bunyi. Nah, daripada bosen, mungkin kita akan melihat visualisasi bunyi dengan pipa Ruben. Jadi gimana sih ini itu memang betul nggak sih? Oke, daripada kalian nggak ada bayangan, saya akan Ruben Flame, kita akan lihat. Oke, coba inline mic. Oke. Nanti linknya akan saya bagikan. Jadi ini ada api, ada pipa, ada api. Speaker yang ini speaker. Oh, ini generator, ini speakernya. Ini speaker. Ya, kemudian ini gas. Nah, perhatikan bahwa frekuensi yang kalian dengar berubah-berubah kan? 272. Dengan berubah. Terus nah ini 292. kalau frekuensi berubah, itu kecepatan suaranya kan ini berubah. 313. Lihat gelombang kan? 335. Ini bentuk gelombang ini. 355. 376. 399. Jadi ini gelombangnya berubah. 440. 461. Wow, lihat. 470. 483. 505. 514. Semakin tinggi frekuensinya semakin berubah-ubah kan? Wow. 557. Kita nggak akan bermain banyak 597.
banyak fisika di sini ya, tapi lebih ke arah 682. gimana sih, emang bener ya gelombang itu bisa dilihat, emang teorinya seperti itu ya. Nah ini kenyataannya seperti ini kan, 857. 983. bahwa gelombang itu memang berbentuk seperti itu kalau bergerak gitu, dan membuktikan bahwa dia membutuhkan udara untuk merambat dan memang bisa berinteraksi. 120. Oke, nanti kalian bisa nonton sendiri.